Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita hormati juga Pak Sekdis, para pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga tidak lupa ibu-ibu DWP yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus tidak bertele-tele. Karena saya diberi waktu sampai pukul 9 ya. Karena ngaji nggak perlu lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Mas karena berkat wae, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini adalah agar rezeki berkah dan berlimpah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita samakan dulu frekuensi kita tentang definisi rezeki. Jangan-jangan selama ini kita salah tafsir, salah memaknai apa itu rezeki. Ini saya kutipkan singkat saja. Yang pertama, ada seorang ulama yakni Al-Jurjani. Dia dalam kitab At-Ta'rifat yang isinya kumpulan definisi-definisi. Kata beliau, yang disebut dengan rezeki itu adalah ismun, satu nama, lima terhadap satu objek, yasukuhullah, yang Allah berikan ilal hayawan, kepada hewan, fayakuluhu, lantas hewan itu memakannya. Pertama berarti yang termasuk dalam rezeki itu makanan, itu adalah rezeki. Fayakunu mutanawilan lil halali wal harami. Dan ini kata Imam Jurjani, itu ada yang halal dan ada yang haram. Maka yang dimakan oleh bajingan juga itu rezeki, cuma rezeki yang haram. Begitu. Dan prediksi Nabi, beliau pernah menuturkan, sayati zamanun, akan datang satu masa ala ummati, atas umatku, di mana umatku nanti la yubalil mar'u aminal halal aminal haram, di mana mereka la yubalil mar'u anir rizki, mereka tidak peduli tentang rezeki, apakah rezeki itu halal ataukah haram. Karena memang rezeki itu ada yang halal tapi juga ada yang haram. Kira-kira Bapak mau yang halal atau haram? Halal apa haram? Jangan salah ucap. Ibu juga saya yakin ketika suami pulang inginnya dibawain yang halal apa haram, Bu? Halal. Sayyidah Fatimah dalam satu riwayat pernah menuturkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau bahasa kitanya kira-kira begini, Bu, ayah pulang nanti bawa yang halal, tak mengapa engkau membawa batu, yang penting halal daripada emas. Paribasa nakil. Cing, kira-kira ibu mau nggak dibawain batu? Nggak apa-apa kalau 5 truk daripada emas setengah gram, itu juga emas putih. Jadi bahwa rezeki itu ada yang halal ada yang haram. Kemudian definisi lain, rezeki itu adalah huwa, yakni ma, sesuatu, kullu ma tantafi'u bihi, segala sesuatu yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat, tidak terbatas pada makanan minuman saja, tapi termasuk hubungan, jaringan, lobby, itu juga adalah rezeki. Beliau Pak Sekdis hari ini dari 2008 ikut bersama Bapak Bupati terdahulu, kemudian sekarang berlanjut, hubungan itu, jaringan itu tetap terjaga, itu juga rezeki. Betul Pak? Itu rezeki. Maka
Yang kedua, rezeki adalah kullu ma tantafi'u bihi, segala sesuatu yang bermanfaat. Nanti saya share, sudah saya share sebenarnya ini. Nanti bisa baca karena terbatas waktunya. Kemudian kita tentu ingin rezeki itu rezeki yang berkah. Apa rezeki berkah? Berkah itu kata Imam Ghazali ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Di dalam bahasa Arab itu ada kolam, bahasa Arabnya birkatun. Ai birkatun teh kolam, kolam teh kulah. Apal kulah? Balong. Yang namanya kolam itu menampung banyak hal, termasuk air yang menjadi sumber kehidupan. Maka rezeki yang berkah itu rezeki yang diibaratkan seperti kolam yang berlimpah, semuanya ada dan bisa hidup, termasuk ikan. Makanya dalam agama kita segala sesuatu yang hidup seperti di kolam adalah di laut itu halal, kecuali satu yang tidak halal dimakan. Apa? Kapal selam. Atau biar oke dahar kapal selam kecuali orang Palembang. PMP. Nah, jadi filosofi barokah memiliki kedekatan dengan kata birkatun yang tadi artinya apa? Kolam. Filosofinya seperti kolam yang itu di dalamnya ada air yang merupakan sumber kehidupan. Maka sederhananya rezeki yang barokah adalah rezeki yang penuh dengan kebaikan dan tambah kebaikan. Maka filosofi kita orang Sunda hirup mah yang penting waluya, waktuna perlu aya, seetik cukup loba nyesah, kan begitu ya. Nggak perlu repot-repot. Mungkin di antara kita nggak punya mobil, tapi waktunya anak kita mau wisuda bareng-bareng ke Jakarta, ke Bandung, keluar kota, mobil ada. Waktunya ngebesan nggak punya mobil, ada. Yang penting waluya waktunya perlu aya, begitu saja. Nah, kemudian macam-macam rezeki. Iya, kata Imam Ibnu Mandur, beliau menuturkan wal arzaku nau'ani. Rezeki itu ada dua. Ya, zahiratun lil abdan, pertama ada rezeki yang sifatnya lahiriah, zahiriah. Lil abdan untuk badan, kal aqwati seperti makanan pokok. Makanan-makanan, minuman-minuman itu yang sifatnya nampak, bungkeluk nakatingali, what's the meaning bungkeluknya? Yang kelihatan itu adalah rezeki lahiriah, fisik. Wabatinatun lil qulub, dan ada rezeki yang sifatnya batiniah. Kita kan sering mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu berarti kesalahan dosa yang nampak kelihatan, dan batin yang tidak nampak. Makanya yang ada di dalam perut kita bahasa Arabnya butunun, disundakan beteng. Jadi beteng itu dari bahasa Arab, Bu. Seul beteng itu bahasa Arab, Pak Kadis. Dari kata su'ul butun. Bener, saya mau nanya, kalau buruk sangka apa bahasa Arabnya? Su'udon. Kalau orang kidul bilangnya bukan su'udon, Pak Kadis, su'udon. Ya, bilangnya su'udon, dak geraadan gitu ya. Su'udon ya. Su artinya buruk, udon artinya sangka. Su'ul butun, su artinya buruk, butun perut, tengaranah beteng. Jadi butun, perut, batin yang tidak nampak karena perut adanya di dalam. Nah, yang kedua ada namanya rezeki batinatun, yang batiniah, yang tidak nampak. Apa itu? Lil qulubi wan nufusi, untuk hati dan jiwa. Seperti apa? Kal ma'arif, seperti pengetahuan, wal ulumi, ilmu, termasuk wal mutmainnah, ketentraman. Tentram, tenang, aman, nyaman, itu rezeki. Maka kalau ibu nggak punya utang, itu adalah rezeki. Ya kita punya banyak hal tapi utang di mana-mana. Ya. Mudah-mudahan yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng berarti tanda gede suaranya. Nges rumah sawah. Jadi rezeki itu ada dua, selain tadi halal dan haram. Ada juga rezeki yang sifatnya lahiriah, seperti makanan pokok yang nampak.
Yang kedua ada rezeki batiniyah yang tidak nampak dan itu kebutuhan hati jiwa. Selanjutnya kita langsung saja, apa saja faktor yang memperlancar rezeki supaya rezeki kita berkah dan berlimpah. Kalau tadi Pak Kadis memention diantaranya memberi rezeki kepada istri. Kalau Pak Sekdis lebih dalam lagi, kekaotakan kurang hebat ucapannya. Ya, idenya luar biasa, di luar nalar, di luar nulur gitu ya. Pokoknya itulah. Ya. Cuma hati-hati Ibu kalau ada kata suami mama, misal nama Ibu Siti. Kalau nama mama diganti jadi Nurul, papa janji istri papa cuma Nurul aja, padahal istri kedua juga Nurul namanya. Hati-hati. Ingat bapak-bapak, tidak untuk dicontoh. Ini hanya untuk deteksi buat ibu-ibu. Nah, sekarang apa saja faktor yang memperlancar rezeki supaya berkah dan berlimpah? Banyak sebenarnya. Kita rincikan. Yang pertama, takwa. Bukan takutnya main tua, bukan ya. Takwa itu imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi, menghindari segala larangannya. Termasuk takwa sholat. Misalnya ayat 2 surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Lanjutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Berarti diantara pembuktian ketakwaan adalah mendirikan salat. Emang apa kata Allah bahwa dengan takwa rezeki akan berkah berlimpah? Dalilnya surah At-Tolak penghujung ayat 2 dan awal ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah cari cingwe. Sekali deh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pas odol dipencet karena keluar. Waman, wa dan man, siapa orang. Bahasa Inggris lagi man. Ya. Saya ingin bilang bahwa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kemudian bahasa kita itu ada serapan-serapan. Di antara ini, man, orang. Orang yattaqillah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? Yaj'allahu, Allah akan menjadikan, pasti Allah akan menjadikan lahu bagi orang bertakwa itu makhraja. Ibu pernah belajar tajwid ya, ada makhraj, ada makhorijul, huruf tempat keluar huruf. Makhraj itu tempat keluar. Artinya ketika kita bingung, tidak tahu solusi atas berbagai problem, permasalahan kehidupan kita, tuh takwa. Maka kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi atas berbagai problem kehidupan. Bapak punya masalah nggak Pak? Bu punya masalah nggak Bu? Ketinggalan MT nah banget nah ya. Sama ya, sama. Ya kalau kita yakin punya masalah, ingin dapat solusi atas problem kehidupan itu, takwa. Dan janji Allah apa ayat selanjutnya? Wa yarzuqhu, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada orang bertakwa min, daripada haitsu, arah, la yahtasib, tak terduga, tak disangka-sangka. Satu, takwa. Janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Walau, dan sekiranya, anna, bahwa ahlal qura, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu kota, amanu, semuanya beriman, wattaqau, dan
bertakwa. Janji Allah apa? La sungguh fatahna akan kami yang beriman dan bertakwa barokat, ya, berkah, keberkahan minas samai dari langit wal ardi dan dari bumi. Jadi jelas takwa dengan dasar iman akan mengundang datangnya keberkahan termasuk rezeki. Salat adalah satu di antara bentuk takwa. Jangan takut miskin, jangan takut tentang rezeki. Jelas kata Allah dalam surat Toha ayat 132, wa'mur dan perintahkanlah ahlaka keluargamu. Pak Kadis, Pak Sekdis, bapak-bapak semuanya yang punya anak, ibu juga sama, perintahkan keluargamu bisolati dan bersabar alaiha dalam mendirikan sholat. Karena nggak gampang mendirikan sholat itu, butuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, apa kata Allah? Kami tidak minta kepadamu rezeki. Allah nggak butuh terhadap sholat kita, Allah nggak butuh. Tapi nahnu narzuquka, kami yang memberimu rezeki. Maka dari itu jelas sekali kata Allah, wal akibatul taqwa, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang bertakwa, rezeki berkah berlimpah. Amin ya robbal. Jadi yang pertama apa Bu? Takwa. Satu di antara perwujudan takwa adalah mendirikan. Jadi wayahna tong ninggalkeun sholat, dijaga. Di sholat ada apa? Duduk di antara dua sujud. Bagaimana Bu doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini cing lamun eta we 8 permintaan bakadis kalau kita diseriusi, ditapakuri, dipahami, luar biasa. Robbik firli, ya Allah ya Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Terus kasihilah aku, wajburni tutup aibku, tutup kesalahanku. Terus apa? Wajburni warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, beri hamba rezeki. Kenapa enggak minta rezeki dulu urutan pertama tapi minta ampunan? Karena dosa kita ibarat beban. Kalau kita dari sini mau jalan kaki ke Masjid Baitul Faizin, saya yakin 10 menit juga nyampe ya Pak Kadis ya. Tapi kalau kita bawa beban 100 kg, Ibu nyampe enggak kira-kira 10 menit ke sana? Enggak. Kenapa karena bawa beban. Dosa kita ibarat beban. Kenapa karir kita mandek? Kenapa rezeki kita mandek? Siapa tahu di antara faktornya adalah dosa. Minta ampun dosa dulu. Nanti kelima baru minta rezeki. Warzuqni wahdini, beri hamba hidayah, tunjuki ke jalan yang benar. Wa'afini afi, ya sehat sejahtera. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Jadi sholat benerin. Yang kedua, faktor yang memperlancar dan insya Allah menjadikan rezeki berkah berlimpah adalah perbanyak istighfar dan taubat. Ini ada sebuah percakapan Nabi Nuh kepada umatnya. Satu waktu Pak Bu datang umatnya Nabi Nuh Pak Kadis tentang terjadinya paceklik dan kemarau panjang. Lantas umatnya tersebut konsultasi kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Fakultu, aku yakni Nabi Nuh berkata, istagfiru, mintalah kalian ampun rabbakum kepada Tuhan kalian, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah kana ghafaro, adalah Maha Pengampun. Dengan kita istighfar, apa kata Nabi siapa? Nabi Nuh, yursilis samaa, dengan kita minta ampun Allah akan menurunkan dari langit apa? Alaikum, untuk kalian, midrara, hujan yang lebat. Lain gede, sagede kumaha hujan coba? Lebat. Karena saat itu yang jadi masalah adalah kemarau, tidak kunjung turun air hujan. Kemudian wayumditkum bi amwalin, Allah akan membanyakkan untuk kalian harta. Kita kan rata-rata pengen dapat harta. Tuh, biar harta berlimpah, perbanyak istighfar.
Jadi ini bukan kata siapa-siapa, tapi kata Nabi Nuh yang tentu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum jannatin, karena saat itu kering sampai kebun pun tidak tumbuh saat cocok tanam, ya, saat pepelakan juga nama. Maka dengan istighfar kata Nabi Nuh, wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun bakal ditumbuhkan. Wa yaj'al lakum anhar, dan akan dijadikan sungai. Maksudnya sungai yang tadinya kering kemudian bisa mengalir. Itu istighfar. Jelas kata Nabi, man aktsarul istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, tidak hanya astagfirullah, 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 tapi bapak sambil selingkuh, nggak ulah gitu ya. Kita mah bener. Istighfar minta ampun harus serius dengan kita menyesali perbuatan dosa, ya. Astagfirullah kita pahami dalam arti aku mohon ampun kepada Allah. Man aktsarul istighfar, siapa orang yang beristighfar. Ini dalilnya. Man aktsarul istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah, satu dari setiap hammin, pusing hidupnya itu, susah hidupnya itu, kesulitan hidupnya itu, farojan, apa? Kesenangan. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhroja, dan pada setiap kesempitan hidup makhroja, apa tadi khoroja? Keluar. Akan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang memperbanyak istighfar. Itu rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi beres sholat jangan tinggalkan wirid zikir, termasuk memperbanyak istighfar. Yang ketiga, bersungguh-sungguh ibadah. Allah giliran aya masalah we, Allahu Akbar. Giliran ke loba hutang we, Allahu Akbar. Nggak ada game nih hadis, itu ya Allah, kiamat hirup ya Allah, cabut we sampo di kebon, nah gitu. Sampo lain jelema. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu Pak Bu, makna substansi intinya dari Allah, tapi redaksinya dituturkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Beliau menuturkan pesan dari Allah Ta'ala. Innallaha ta'ala yaqul, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini bukan Quran tapi hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bna Adam, hai anak Adam. Kita semua nih anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau sekarang lagi ribut nasab keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi, tapi Nabi Adam gitu. Apa kata Allah? Hei anak cucu Adam, hei manusia, tafarragh li ibadati, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Kalau kamu luangkan waktu untuk beribadah, lain saya lain, bukan mengakhirkan, bukan, tapi mempersiapkan waktu terbaik untuk ibadah kepadaku. Kata Allah, amla sadraka, hati, akan aku penuhi hatimu ghinan, dengan kekayaan. Jadi dadanya, hatinya akan dipenuhi dengan kekayaan. Meskipun bapak nggak kaya secara materi, tapi kayanya secara hati, secara jiwa. Kemudian wa sudda faqroka, dan aku akan singkirkan kefakiran darimu. Wa illa, dan jika tidak, artinya kalau kamu tidak luangkan waktu ibadah untukku, padahal kamu adalah seorang muslim, malaktu yadaika, akan aku penuhi kedua tanganmu. Maksudnya kamu akan dipenuhi syughlan, dengan kesibukan, tapi kesibukan untuk parugu pakadis, ya. Walam asudda faqroka, dan aku tidak akan singkirkan kefakiran darimu. Meureun gaji maloba, mungkin 2 digit tapi seep wae nya tetep berkah, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu karena kita tidak mementingkan ibadah. Tapi kok ada non muslim dia tetap kaya, itu namanya istinroj. Jangan kesirep sama mereka, jangan ada istilah aduh pengen kaya, jangan. Ibadah yang benar. Kemudian yang keempat, berdoa.
Kata Allah, wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu ya Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, bertanya tentang aku. Kata Allah, kalau ada yang nanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, apa kata Allah? Fa maka ini sesungguhnya aku qaribun, amat dekat. Bentuk kedekatan Allah apa? Ujibu, aku senantiasa menjawab, aku senantiasa memenuhi, mengijabah da'watad da'i, orang yang berdoa, idza, apabila da'ani, ia berdoa kepadaku. Jadi Allah itu dekat, mintalah kepada Allah. Gaduh masalah nanwaigi, silahkan, punya masalah apapun, adukan kepada Allah. Langitkan doa-doa kita, munajatkan doa-doa kita, termasuk di sepertiga malam yang terakhir. Ibu-ibu sebagai DWP ataupun ibu-ibu pada umumnya yang sebagai istri, selain mendoakan untuk diri kita, doakan untuk para suami kita, doakan anak-anak kita, termasuk yang masih punya orang tua. Tadi kata Pak Kadis, ayo minta doanya orang tua, karena dalam satu riwayat disebutkan doanya orang tua, terutama ibu, itu seperti doanya para nabi untuk umatnya, saking tajamnya. Maka istilah dulu orang tua, sa ciduh metu, saucap nyata, hati-hati ya. Makanya dulu itu ada cerita singkat yang hari ini jadi imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dulu katanya waktu kecil kalau dimarahin begini, Bu, "Gih, sono, kamu ngeselin, mudah-mudahan nanti jadi imam besar Masjidil Haram." Bener kejadian. Maka ibu nanti kalau kesel-kesel amat mah gitu ya, doain yang bagus. Bahkan saya pernah dengar orang tua kita dulu kalau kesel gak bilang bader tapi bager. Semua bager. Betul nggak? Rata-rata orang tua kita dulu begitu, karena hati-hati dengan ucapan. Maka doa yang baik termasuk doakan untuk para suami. Namanya di dinas bayah, macam-macam ujiannya luar biasa, apalagi bertemu dengan masyarakat, baik atasan maupun bawahan, luar biasa ujiannya. Maka doakan agar dijaga dari keburukan, didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dari orang-orang dan kejahatan. Kemudian ini diantara contoh doa. Saya yakin ibu-ibu pernah baca doa ini. Ini dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada di antara doa yang diajarkan oleh Rasul agar kita memperoleh ilmu manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dalam kitab hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 925. Ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Thayyib itu, Bu, Pak, termasuk halal, include, termasuk di dalamnya. Ilmu manfaat, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian tawakal. Tawakal itu berserah diri. Jadi kita usaha sudah, apapun sudah kita lakukan ikhtiar, jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian singkat yang keenam, silaturahim. Ya, tadi kata Pak Sekdis, dengan Pak Kadis ini sudah lama kenal, sudah dianggap kakak. Itu karena jaringan persaudaraan. Kata Nabi, man ahabba, siapa yang suka an yubsato, untuk dilapangkan lahu baginya fi rizkihi, dalam hal rezekinya, wa yunsa'alau fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah ikatan kekerabatan alias silaturahim. Ayo, saya sambungkan silaturahim. Kemudian yang ketujuh, nah ini infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini termasuk diantaranya kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, terutama kepada yang membutuhkan. Karena apalagi kalau mereka mendoakan kita, luar biasa. Ada ungkapan ini Pak Kadis, Pak Kadis,
Enaknya dia mah dapat makanan dari saya, sedekah dari saya, dia bisa kenyang. Saya balikin, Bu atau Pak, mungkin sejam 2 jam dia kenyang, dia kerasa enak saat itu. Tapi kita yang bersedekah akan mendapatkan pahala sedekah sampai hari kiamat nanti. Dan satu riwayat menyebutkan setiap hamba, setiap mukmin nanti di yaumil kiamah sedekahnya masing-masing. Jadi tidak ada kata rugi. Niatkan sedekah infak kepada siapa? Ya kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada istri khususnya. Tapi jangan disalahpahami, makin banyak istri makin banyak rezeki. Bukan begitu, banyak rezeki yang dinapakohkan semakin banyak rezekinya. Begitu, jangan terbalik. Ya, tapi itu mah beliau, terserah beliau ya. Kemudian yang ke-8, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, pasti janji Allah akan aku tambah. Dan jika kalian ingkar, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bu, Pak, kalau misalnya kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu pasti jawab apa? Terima kasih. Lalu kita jawab apa? Sama. Tapi kalau kita terima kasih syukur pada Allah, jawabnya bukan sama-sama. Hayang naon deui sia, kan gitu. Pasti akan aku tambah. Begitu. Tapi kalaupun ada orang yang kita tolong, kita bantu, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengapa. Anggap itu tabungan kebaikan kita yang akan kita tuai di lain kesempatan. Mungkin satu masa ada power of kepepet, the power of kepepet, tiba-tiba ada pertolongan. Nah, itu bisa jadi hasil dari tabungan kebaikan yang pernah kita tabung dan kita tuai saat ini. Dan terakhir, oh iya, cukup sampai 8, saya batasi 8. Sebenarnya banyak, tapi ingat, terakhir para bapak, para ibu sekalian, ini sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan, jangan lupa hindari perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk ibaratnya kalau kita mompa ban, sudah dipompa, hindari paku. Apa paku-paku dalam rezeki? Hindari dari ketidakberkahan, perbuatan dosa, maksiat, ninggalin sholat, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada sesama, itu hindari, karena itu akan menjadi duri-duri terhadap rezeki kita. Ala kulli hal, ini saja Pak Kadis, Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kehilapan. Jika ada perlu tanya jawab, saya terserah kepada moderator. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.